Halo Saleh, selamat datang kembali di Echa Markica Channel. Jadi, kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Oke guys, seperti yang sudah kalian tahu, di trending nomor 1 Indonesia ini sekarang lagi ada girl band baru nih dari industri K-pop. Namanya adalah Secret Number. Dan salah satu membernya itu ada yang dari Indonesia, namanya Dita Karang. Nah, di sini aku bakal bikin video tentang membaca bagaimana sih karir Secret Number ini ke depannya. Khususnya untuk tahun 2020 ya. Jadi tahun depan mungkin masih bisa berubah. Untuk tahun 2020 ini karir mereka kira-kira bakal gimana sih gitu. Pasti banyak banget yang kepo ya, apalagi mereka kan masih pendatang baru nih. Nah, kita coba buka kartunya. Aku udah mulai ngerasain energinya di sini. Oke. Ntar kita coba pindah tangan dulu ya. Aku udah mulai ngerasain energinya nih. Kira-kira kedepannya mereka bakal gimana di sini ya. Oke. Dan sejujurnya aku juga udah nonton MV-nya mereka. Itu menurut aku MV-nya keren sih. Dan yang spesialnya lagi itu ya karena aku kagum aja gitu. Akhirnya ada juga cewek orang Indonesia yang bisa jadi girl band K-pop, karena emang banyak kan kompetisi K-pop di Indonesia ini, cuman kayak kalau sampai ke internasional mungkin ada dan aku nggak tahu, tapi yang kali ini benar-benar kayak viral banget gitu, bahkan sampai masuk trending 1 Indonesia gitu pakai lagunya Woodies gitu kan. Dan di sini aku udah ngeluarin 6 kartu untuk membaca karir atau kehidupan karir member Secret Number untuk tahun 2020 khususnya. Yang pertama ada kartu King of Wands. Ini kartu King of Wands. Ini kartu King of Wands. Dan ini ada kartu Three of Pentacles. Ini juga ada kartu The Hermit. Ini Five of Cups. Terus ini King of Pentacles dan ada The Judgment. Nah, dari kartunya mungkin ada yang penasaran ya, kira-kira ini kenapa sih gitu. Ini kenapa, nanti aku coba jelasin satu-satu secara detail buat kalian biar kalian gak kepo. Oh ya, nanti kalau kalian pengen tanyain aku untuk baca-baca yang lain, kalian komen aja di bawah, yang likes-nya paling banyak aku bacain. Nah, di sini ada King of Wands. Oh ya guys, maaf ya kalau suaranya rada berisik. Ini susah banget sih ngambilnya. Bentar ya, sabar. Soalnya di sini emang aku mau fokus dulu baca kartunya deh. Karena kan udah mau lebaran nih guys. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin gitu buat kalian yang merayakan selamat lebaran. Udah ada suara orang takbiran juga di sini soalnya. Nah, di sini di kartu King of Wands ini adalah tentang mereka yang aku rasa di sini sedang, ibaratnya kalau di dalam versi diri mereka itu mereka sedang berada di puncak dari diri mereka gitu, dari karir mereka gitu. Kayak bukan yang puncak-puncaknya banget, enggak, tapi ini baru puncak awalnya. Aku rasa puncak awalnya di sini untuk mempresentasikan diri mereka ya. Di sini mereka punya kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya gitu. Kayak nunjukin bakat mereka, dance mereka, nyanyi mereka gitu. Mereka harus tunjukkan di sini karena apa? Karena di tahun ini atau di saat ini memang waktunya bagi mereka untuk mengenalkan diri mereka kepada dunia gitu ya. Bukan cuma Indonesia doang, tapi dunia ya. Jadi emang waktunya bagi mereka untuk, maksudnya gimana ya? Untuk mempresentasikan itu ke hadapan publik. Menunjukkan versi terbaik dalam diri mereka, karena memang di sini ibaratnya mereka yang punya tongkat gitu. Mereka yang punya kendali atas diri mereka sendiri. Cuman di sini jangan sampai mereka lupa akan, ibaratnya jangan lupa sama bumi gitulah ibaratnya gitu. Jadi kayak down to earth itu penting banget, kayak rendah hati, mengingat
maksudnya dengan sifat yang sama gitu. Jangan sampai nanti kepopuleran malah membuat mereka menjadi lebih angkuh apa gimana ya. Cuman kita doain aja semoga enggak nih, karena di sini pesannya begitu. Memang di sini saatnya bagi mereka untuk menunjukkan diri, tetapi jangan lupa diri juga gitu ya pesannya di sini. Karena di sini arah langkah mereka sepertinya di sini sudah cukup matang gitu untuk dipublish ya, untuk debut emang benar-benar bagus. Karena emang ini saatnya gitu. Nah, di sini peluang karir mereka bagus ya di sini. Di kartu ini bagus untuk awal permulaan ini bagus. Mungkin di awal-awal debut ini bagus. Karena di sini emang mereka diperuntukkan untuk menunjukkan diri mereka gitu. Nah, di sini mereka nanti juga bakal punya banyak tawaran sih. Walaupun mereka kelihatannya masih baru, tapi nanti mereka punya banyak tawaran job, aku rasa di sini ya. Tawaran job, mungkin kalau kata selebgram di Indonesia tuh kayak endorse gitu-gitu tuh pasti ada itu entah brand mana nanti pasti ada. Cuman di sini nanti mereka punya banyak tawaran sih, tawaran pekerjaan, tawaran manggung, tawaran apa, mereka punya banyak tawaran di sini aku lihat nanti ya ke depannya untuk karirnya. Aku rasa walaupun di sini kelihatannya mereka masih baru dan masih belum terlalu bersinar atau puncaknya banget, tapi di awal-awal ini mereka udah banyak banget dapat tawaran aku rasa di sini ya. Tawaran-tawaran ini, tawaran itu ya. Banyak sekali gitu peluang-peluang kerja dan peluang-peluang karir yang menarik aku rasa di sini ya untuk member secret number. Cuman di sini harus hati-hati ya terhadap rekan apa sih kayak companionship itu mesti hati-hati nyaring seleksinya gitu. Mau kerja sama siapa gitu mesti hati-hati juga. Takutnya ntar malah menjebak bukannya malah menguntungkan gitu. Tapi kita doain aja di sini semoga ini menjadi penawaran yang baik gitu buat mereka ya. Nah, di kartu The Hermit ini adalah mungkin ini sekitar pertengahan ya. Pertengahan setelah debut atau akhir tahun gitu-gitu. Kayak pertengahannya mungkin atau setelah debut yang fenomenal ini. Mungkin akan ada saatnya kita kan dalam karir tuh pasti ada naik turunnya gitu ya, pasang surutnya gitu. Mungkin ada saat-saat surutnya gitu ya, aku rasa di sini akan ada saat-saat surutnya. Karena apa ya di sini? Karena kan kalau dunia hiburan atau industri hiburan itu kan wajar aja ya, bakal ada yang namanya pasang surut, apalagi lagi keadaan kayak gini ya, pasti ada gitu ya. Dan di sini nanti pasti ada saat itu gitu. Nah, di sini mereka juga bingung sebenarnya nanti arahnya mau kemana. Gue nih kayaknya bakal sukses gak sih kayak gitu? Apa bakal ibaratnya setara gak sih sama girl band lainnya yang udah terkenal sekarang, sebut aja kayak misalnya Blackpink gitu-gitu yang udah terkenal ya. Mungkin mereka juga begitu. Mereka juga mikir kira-kira bisa gak mereka ada di tahap setinggi itu. Mereka mempertanyakan itu aku rasa di sini ya. Nanti mungkin ini bukan di awal-awal yang seperti di kartu ini ya. Ini masih awal-awal, mungkin ini nanti di pertengahan atau di akhir tahun. Mereka mempertanyakan hal itu. Bisa nggak sih gitu ya? Cuman di sini di kartu ini Five of Cups ini ya. Nah, ini dia nih. Jangan sampai hal-hal yang atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu seperti saya nanti bisa nggak ya seperti mereka gitu, gelban-gelban yang udah lama, yang udah mendahului kita gitu ibaratnya ya. Bisa nggak saya seperti itu? Nanti pada akhirnya kalau impian kita terlalu tinggi terus tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, takutnya itu jadi membuat kecewa gitu. Karena apa? Karena di sini perjalanannya masih panjang, masih jauh dan masih panjang. Jadi kalau seandainya pengen cepet, bahkan kayak Blackpink pun mereka harus lama banget baru mereka se-viral ini gitu kan. Nah, jadi kayak kalau mereka pengen kayak berpikir mereka berekspektasi terlalu tinggi, tapi takutnya malah jadi kecewa gitu. Jadi lebih baik dijalanin aja dulu, karena perjalanan masih panjang, masih ada peluang yang bagus gitu. Kedepannya masih ada peluang yang bagus kayak
untuk karir mereka ini. Ada goals yang masih bisa mereka capai ke depannya. Hanya saja di sini masih banyak sabar. Sih. Aku rasa di sini masih banyak sabar dan jangan menyerah. Karena perjalanan memang masih panjang dan banyak rintangan juga aku rasa ke depannya ya. Mungkin bully ini masih ada gitu. Karena mereka kan masih baru, jadi pro dan kontra itu wajar, pasti ada. Kayak bully gitu pasti ada ini. Cuman di sini mereka harus tetap semangat. Nah, di sini di King of Pentacles ini adalah tentang seseorang yang perlu bekerja keras ya untuk meraih apa yang dia harapkan. Jadi karir mereka di sini itu karirnya berjalan, hanya saja butuh kerja keras yang lebih ekstra gitu. Kerja keras untuk harapan yang mereka punya di masa depan, untuk masa depan yang mereka rancang, masa depan yang mereka harapkan gitu. Untuk sampai di posisi yang mereka mau, mereka butuh kerja keras yang lebih ekstra. Karena di sini mungkin di awal mungkin ada beberapa pro dan kontra juga dan problem, tapi di sini kalau mereka bisa melaluinya, maka nanti mereka bisa mencapai akhir seperti yang mereka mau. Hanya saja di sini harus ada catatan untuk jangan mudah menyerah ya, dan tidak putus asa juga. Di sini harus sabar juga dan butuh kerja keras untuk mencapai yang mereka mau gitu. Nah, di Judgment ini mereka itu seperti membawa perubahan baru ya di dalam industri K-pop ya. Terlebih lagi karena nationality seseorangnya di situ berbeda dan belum pernah ada gitu ya. Mungkin ada, tapi untuk girl band kayaknya baru dia doang gitu. Nah, di sini seperti selain itu juga talent-talentnya atau suaranya kayak tipe-tipe suaranya itu juga berbeda dari yang lain juga aku rasa di sini ya. Mereka membawa perubahan baru, kayak enggak nge-copy siapapun gitu, enggak nge-copy girl band ini, girl band itu. Mereka punya ciri khas tersendiri di sini ya untuk karir. Jadi mereka tuh kayak berbeda dari yang lain gitu loh, different gitu, sehingga membuat orang-orang tuh sadar bahwa mereka tuh unik gitu, unik dan menarik. Jadi di sini sebenarnya karirnya bagus sih, hanya saja mungkin di pertengahan atau di akhir tahun mungkin ada beberapa juga yang surut, tapi kalau mereka tetap bisa bertahan di industri ini, mereka bakal bisa mencapai goals yang mereka mau. Oke, aku rasa ini sudah menjawab pertanyaan kalian semua. Buat kalian yang pengen konsultasi bisa lihat kolom description box aku atau tanya di Instagram aku @markica. Nah, mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata apa gimana. Aku nggak ngebahas dan aku juga bukan haters. Aku cuman ngebacain sesuai ya profesional aja, ngebaca apa yang pengen ditanyain aja gitu. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. See you!